Halo, selamat pagi semuanya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian. Nah, kalau misalnya kalian sudah lihat video ini, itu artinya kalian sudah sampai pada tahap pembuatan neraca saldo. Nah, jadi langkah setelah membuat neraca saldo adalah membuat ayat jurnal penyesuaian. Nah, kenapa sih kalian harus melakukan yang namanya ayat jurnal penyesuaian ini? Oke, nah kemarin kan kalian itu sudah membuat neraca saldo ya seperti ini. Nah, ternyata ya, ternyata di akhir periode ada beberapa akun yang ternyata angkanya atau saldonya ini belum sesuai dengan faktanya, belum sesuai dengan kenyataannya. Maka itu kalian perlu melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, contohnya apa aja sih akun yang harus dilakukan penyesuaian? Oke, yang pertama adalah pemakaian perlengkapan. Nah, kalau misalnya nih sebuah perusahaan ya, dia punya perlengkapan. Nah, kalau misalnya perlengkapannya dipakai, itu kan tidak pernah kita catat di dalam jurnal umum, ya enggak? Nah, makanya kita perlu lakukan penyesuaian karena perlengkapan kalau misalnya kita beli ya, misalnya seharga 1 juta, sampai akhir periode bukan berarti masih 1 juta, pastinya akan mengalami penurunan atau pengurangan. Nah, makanya pemakaian perlengkapan juga perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian penyusutan harta tetap, ya, seperti komputer kalau pertama kali kamu beli ya harganya misalnya masih 6 juta, tapi kalau misalnya 5 tahun setahun kemudian kan bukan berarti nilainya masih 6 juta, pasti sudah mengalami penurunan. Nah, makanya perlu dilakukan penyesuaian. Lalu beban di muka, kemudian pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, serta beban yang masih harus dibayar. Jadi ada 6 item ini ya yang perlu kalian lakukan penyesuaian. Nah, untuk pembahasannya nanti akan saya bagi menjadi beberapa part, ya mungkin dibagi menjadi 4 part. Jadi supaya kalian lebih paham ya, lebih paham. Jadi kalau misalnya kalian sudah paham satu item ini ya, nah kamu boleh lanjut ke video selanjutnya. Oke, nah kita coba bahas dulu yang pemakaian perlengkapan. Oke, nah kita lihat ya, ini ada neraca saldonya ya, ada neraca saldonya untuk PT Kotom ini periodenya Desember 2021. Nah, di neraca saldo misalnya terdapat akun perlengkapan sebesar 1.000 ya, berarti kan ada perlengkapan sebesar 1.000 nih. Nah, selama bulan Desember ternyata perlengkapannya sudah terpakai 800. Oke, nah bagaimana ayat jurnal penyesuaiannya? Nah, bagaimana AJP-nya? Nah, mari kita coba lihat. Kalau misalnya perlengkapan ya dari 1.000 kemudian sudah terpakai 800, artinya kan perlengkapannya mengalami pengurangan. Nah, coba kalian ingat, kalau perlengkapan berkurang di sebelah mana? Di sebelah kredit, ya kan? Nah, kalau sesuatu ya yang sudah kalian gunakan, ya yang sudah kalian pakai, itu pastinya akan menjadi beban, ya akan menjadi beban. Maka muncullah beban perlengkapan di sebelah debit, kan beban itu bertambah di sebelah debit. Oke, nah yang sudah terpakai berapa? Yang sudah terpakai sesuai dengan informasi di soalnya adalah 800. Maka kita gunakanlah angka 800 ini. Jadi ingat ya, beban ini adalah sesuatu yang kita pakai. Jadi angkanya harus angka yang sudah terpakai. Oke. Nah, kalau misalnya nanti kalau ada lakukan penyesuaian kan perlengkapannya pertama 1.000, kemudian berkurang 800, maka nanti ya neraca saldo setelah penyesuaiannya akan menjadi 200. Oke.
Jadi kalau misalnya untuk perlengkapan ya, jurnal untuk pemakaian perlengkapan AJP-nya ya seperti ini ya. Beban perlengkapan di debit 800 dan perlengkapannya berkurang di sebelah kredit 800. Oke, kita next. Kemudian nih, penyusutan aktiva tetap. Ya, aktiva tetap ini ada macam-macam. Ada peralatan, kendaraan, gedung. Nah, itu termasuk aktiva tetap. Nah, di sini saya ambil contoh peralatan. Jadi neraca saldo ada peralatan ya sebesar 2.400. Nah, di sini ada informasi nih bahwa peralatannya itu dibeli tanggal 1 Maret 2021 ya. Nah, penyusutannya ternyata itu 10% dari harga peralatannya. Oke, nah gimana AJP-nya? Nah, jadi kalau misalnya kalian mau melakukan penyusutan, ya, jurnalnya seperti ini, ya. Karena kamu sudah pakai peralatan ini, maka muncullah beban. Nah, peralatan yang namanya peralatan itu kan nilainya selalu akan mengalami penyusutan atau penurunan. Maka, ya, di sebelah debit ini adalah beban penyusutan peralatan. Ingat, beban itu pertama di debit ya, beban penyusutan peralatan. Nah, akun di sebelah kreditnya apa? Pasangannya apa? Pasangannya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Oke, jadi kalau misalnya kamu mau menjurnal ya, AJP tentang penyusutan pasti selalu seperti ini jurnalnya ya. Beban penyusutan, kalau misalnya ini kendaraan, maka beban penyusutan kendaraan dengan pasangannya akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, karena ini soalnya peralatan, maka kita pakai peralatan. Oke, nah ini jurnalnya, pahami dulu. Kemudian angkanya. Nah, angkanya perhitungan seperti ini. Kan dibilang penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun ya. Nah, jadi ini 10% per tahun. Oke, jadi tolong nanti ditambahkan informasinya, ini 10% per tahun. Nah, kita cari dulu 10% kalikan 2.400 ya, maka kamu bisa dapat bahwa hasilnya adalah 240. Oke. Namun ternyata peralatannya itu bukan dibeli 1 Januari. Kalau 1 Januari pas bisa 1 tahun. Nah, tapi di sini tanggal 1 Maret, berarti belum 1 tahun dong ya. Ya kan? Berarti peralatannya belum dipakai 1 tahun. Maka kalian perlu cari lagi ya. Cari lagi, kalikan 10 bulan. Kenapa 10 bulan? Kalian bisa hitung dari 1 Maret sampai 31 Desember ya. Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu ada 10 bulan. Ya, ada 10 bulan. Nah, berarti yang kita pakai ya, yang sudah terpakai baru 10 bulan. Maka itu kalikan 10 per 12. Kenapa per 12? Karena ini untuk 1 tahun. Oke. Nah, maka dapatlah angka 200 ini. Ya, jadi angkanya yang kita masukkan adalah 200. Nah, coba kalian pahami dulu. Kalau misalnya kalian masih belum mengerti, kalian bisa tanyakan di dalam pertemuan kita ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Sampai di sini dulu, pahami dulu. Kalau bisa tidak kamu pahami, kamu bisa ulang lagi. Oke, bye-bye.